Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sarjana Boy. Kali ini saya akan membahas tentang bullying. Apa itu bullying? Nah, simak ya penjelasan saya. Anywhere you go, anywhere you go, you belong when you say any. Bullying atau perundungan, istilahnya adalah pengejatan, adalah tindakan yang sangat agresif yang dilakukan si pelaku, mulai dari fisik, verbal, sampai psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya, yang umumnya dilakukan secara individu maupun kelompok. Mengutip buku Meredam Bullying oleh Ken Raby, konsultan ahli sekolah, menjelaskan tentang pengertian bullying. Menurut Ken Raby, bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti yang menyebabkan seseorang menderita atau trauma. Bahkan pelaku melakukan ini dengan merasa senang, seolah-olah ini adalah hiburan mereka. Nah, apa saja penyebab bullying itu? Di antaranya adalah penampilan fisik. Menurut mereka, fisik adalah menentukan segalanya seseorang. Akibatnya, seseorang yang memiliki kurang sempurna akan menjadi bahan-bahan lelucon bagi mereka, seolah-olah mereka yang paling sempurna dan kita yang biasa-biasa saja. Mereka membuli, wah kamu jelek banget, wah kamu hitam banget, wah kamu bodoh banget. Nah, akhirnya si korban merasa tertekan dan trauma. Selanjutnya adalah perbedaan kelas. Perbedaan kelas adalah yang menentukan segalanya, semisal ras, suku, dan budaya. Ketika ras saya, ras Jawa, bertemu ras Minang, bertemu ras Batak, nah otomatis kan dalam sifat tidak sama-sama sesifat, akhirnya bentrok. Ketika saya orang Jawa, saya dibully sama orang Minang, sama orang Batak, nah seolah-olah mereka yang paling segalanya dan saya hanya seperti ini. Nah, itu adalah perbedaan kelas. Bahkan juga agama, mereka nilai juga agama ketika mereka orang Islam atau non muslim mengejek satu sama lain. Akibatnya banyak terjadi kekerasan di dalam kelas ini. Selanjutnya, tradisi senioritas. Nah, ini yang perlu ditekankan ya. Seolah-olah senior adalah yang paling berkuasa. Kita yang junior adalah orang yang teraniaya. Banyak sekali kan yang bukti-bukti, yang contoh-contoh yang di luar sana. Contohnya saja yang berita-berita baru ini adalah pelayaran atau sekolah-sekolah yang jurusannya lebih ke sana. Seolah-olah mereka mendidik juniornya dengan seenak sendiri, dengan seenak yang dia mau. Akibatnya banyak kekerasan-kekerasan yang menimbulkan kematian. Nah, ini sangat disayangkan. Karena apa? Senioritas itu tidak akan bisa pernah dihilangkan, karena sejak kecil, sejak remaja mereka dididik untuk, ya istilahnya, untuk saya ini adalah senior, kamu harus taat dengan saya dan taat dengan aturan-aturan saya. Nah, itu yang sangat memilukan, sangat miris yang di instalasi pendidikan yang saat ini. Kurangnya pengawasan guru, kurangnya pengetahuan, akibatnya banyak perjatuhan korban. Sangat disayangkan sekali. Yang selanjutnya ada keluarga. Keluarga. Nah, biasanya pelaku bullying ini dari keluarga-keluarga yang, maaf sekali ya, broken home. Broken home itu adalah seseorang yang kurang perhatian ketika orang tua mereka bercerai. Mereka bingung mau ikut siapa, dengan siapa. Akhirnya pelaku ini frustasi, akhirnya di sekolahan ingin mencari muka atau mencari jati diri sendiri dengan membuli temannya yang lemah. Nah, ini perlu disayangkan. Kita sebagai orang tua jangan hanya membiayain
anak sekolah, tapi melihat bagaimana anak berkembang di sekolahan, baik atau buruknya. Kita harus nilai, kita harus lihat, kita harus selalu bertanya dengan guru-guru kita, apakah anak kita selalu mendapatkan masalah atau bahkan dipuji-puji guru-gurunya. Nah, itu peran orang tua sangat penting di instansi pendidikan ini. Bahkan bullying dikelompokkan dalam 5 kategori. Di antaranya adalah kontak verbal langsung. Bullying ini merupakan tindakan mengancam, mempermalukan, mengganggu, memberi panggilan nama baik, nama jelek-jelek kita, bahkan mengintimidasi, memaki, serta menyebarkan gosip yang tidak baik tentang kita. Nah, ini disayangkannya. Selanjutnya, kontak fisik langsung. Bullying ini berupa perilaku mendorong, memukul, memaki, menjambak, mencakar, mencubit, sehingga sering menghancurkan barang-barang kita. Nah, ini anak-anak yang seperti ini adalah anak yang ya ngeri ya ibaratnya ya. Memukul, menjambak, mencakar, seolah mereka yang paling kuat dan kita yang paling lemah. Nah, ini disayangkan. Guru harus tahu dan harus menilai mana yang baik dan mana yang enggak. Kita tahu siswa-siswa yang bermasalah mana, yang selalu dibully mana. Nah, ini peran guru, harus ditekankan peran guru. Kemudian adalah pelaku nonverbal. Tindakan bullying ini melibat si korban sinis, menatapnya selalu tajam, mengejek sampai melakukan kekerasan fisik. Nah, ada nih ya, bahkan guru juga pernah ada yang seperti ini, menganggap siswa yang bodoh dianggap adalah pengganggu, dianggap sebagai orang-orang penghambat dalam pelajaran. Mereka menatapnya kurang baik kepada siswanya, seolah-olah mereka mengintimidasi anak tersebut. Banyak kejadian-kejadian yang seperti ini, bukan cuma dari siswa ke siswa, bahkan guru juga ada yang seperti ini. Sangat disayangkan sekali. Yang kemudian adalah pelaku nonverbal tidak langsung. Tindakan bully ini berupa memanipulasi persahabatan. Persahabatan juga ada yang memanipulasikan. Nah, kan lucu. Yang ibaratnya, ya intinya yang kita sebut adalah teman menusuk dari belakang. Nah, ini istilahnya memanipulasikan persahabatan. Nah, banyak pertengkaran antara sahabat karena tidak pro, karena memanipulasi persahabatan ini dengan tidak baik. Rahasia-rahasia kita terbongkar begitu saja oleh teman kita. Nah, sangat disayangkan kan. Yang selanjutnya adalah cyberbullying. Kekerasan yang dengan cara menyakiti orang lain di media sosial, seperti komentar buruk, pencemaran nama baik, penyebar video intimidasi, atau foto bertema negatif tentang kita. Nah, ini banyak sekali. Ketika kita upload foto, mereka yang mengejek, wah jelek banget, wah ini orang ngeri kali itu, seolah-olah mereka mengejek adalah bahan lelucon, bahan untuk beguyunan mereka. Sangat sayangkan sekali ini. Setelah itu ada 4 faktor penyebab bullying pada anak. Di antaranya itu faktor keluarga, sekolah, pertemanan, dan tontonan anak. Kita bicara tentang tontonan anak. Sejumlah 56,9% anak meniru adegan film yang ditontonnya. Mereka meniru gerakan yang diperlihatkan sebesar 64%, dan kalimat atau kata-kata yang diucapkan dalam dialog film sebesar 4,3%. Nah, ini kita sebagai orang tua harus mengawasi ketika anak nonton kartun atau menonton adegan-adegan percintaan atau adegan-adegan kekerasan yang menimbulkan kekerasan yang nyata itu ibaratnya. Kita harus sebagai orang tua mengawasi bahwa tonton ini baik atau tidak, kedepannya gimana kalau anak saya nonton ini, dampak negatif dan positifnya bagaimana. Nah, kita sebagai orang tua harus jeli memilih tontonan untuk anak. Didik mulai sekarang
dari SD, dari SMP itu harus dididik. Kalau SMA mungkin sudah menyadari lah, sudah tahu bahwa ini buruk. Yang dibahayakan adalah tingkat SD, TK, SD, dan SMP. Nah itu perlu diawasi, tonton dengan baik. Takutnya hal-hal yang tidak baik mereka tiru dan mereka tirukan ke teman-temannya. Nah ini sangat fatal sekali, sangat merugikan diri kita sebagai orang tua, ya enggak? Nah, jika dilarutkan dan tidak cepat diatasi, biasanya pelaku bullying menimbulkan banyak efek negatif. Di antaranya, anak mengalami gangguan mental seperti depresi, rendah diri, cemas, sulit tidur nyenyak, ingin menyakiti diri sendiri, atau bahkan keinginan untuk bunuh diri. Nah, ini jika kita sebagai orang tua tidak mengontrol anak, tidak seolah-olah kita mengabaikan anak, kesalahan ini akan fatal sekali. Keinginan mereka untuk bunuh diri sangat-sangat besar. Peluang mereka untuk bunuh diri itu sangat besar. Nah, sangat disayangkan sekali. Mereka menjadi pengguna obat-obatan, takut dan malas untuk bersekolah, depresi, akademik menurun, nafsu makan berkurang, bahkan tiba-tiba kehilangan teman dan diajak teman bermain pun mereka tidak mau. Barang-barang miliknya di sekolah pun sering hilang. Ya karena itu, mungkin karena anak merasa takut sekolah, barang-barangnya sering hancur, atau mungkin ada luka goresan di tubuhnya. Kita sebagai orang tua jangan semerta-merta menyekolahkan anak saja, tapi perhatikanlah dia, perhatikanlah mereka dengan baik. Yang membuat saya terenyuh adalah kata-kata seperti ini, kata-kata orang tua seperti ini. Apa yang harus saya lakukan ketika seorang anak memberitahu bahwa anak saya dibully atau dilecehkan di sekolah? Nah, seolah-olah hati kita merasa hancur. Anak kita dibully, anak kita dilecehkan dengan orang lain. Kita sebagai orang tua pasti sangat marah. Anak yang ceria tiba-tiba jadi lesu, jadi tidak bersemangat. Tapi kalau Anda orang-orang tua yang tidak peduli mengetahui hal ini, Anda akan bisa bodoh. Anda seolah-olah mengabaikannya dia. Karena ini jangan sampai ya kita sebagai orang tua, ya intinya jangan mengabaikan pembulian ini. Kalau Anda tahu dampak bullying ini sangat rugi banget, efeknya sangat benar-benar sangat menyakitkan sekali bagi si korban ini. Rasa sakitnya itu benar luar biasa ketika dibully teman-temannya. Rasa mindernya sangat luar biasa. Nah, ketika Anda orang tua yang sangat peduli, jangan terbawa emosi dulu, jangan panik. Nah, Anda bisa melakukan hal-hal seperti ini. Yang perlu Anda lakukan adalah, yang pertama adalah luangkan waktu untuk mereka. Nah, ini penting sekali untuk Anda. Dekati anak dan luangkan waktu kebersamaan yang lebih banyak. Rangkulah dia. Bicara dengan baik, bicara dengan hati ke hati. Buat mereka merasa terbuka dengan Anda. Kalau emang terjadi, bagaimana? Siapa saksinya? Nah, itu buat anak Anda merasa nyaman dengan Anda, sehingga mereka bisa terbuka dengan Anda. Pulihkan mereka dengan mungkin refreshing, jalan-jalan. Nah, ini bisa membuat anak merasa terbangun lagi. Nah, peran orang tua sangat utama di sini. Kata-kata motivasi ini adalah saya mengkritik orang tua yang kurang peduli. Itu sangat disayangkan sekali. Nah, yang kedua adalah mengumpulkan bukti. Catat secara rinci tentang kronologi yang terjadi, kapan dan kapan hal itu terjadi, tanggal berapa, siapa saksi-saksinya. Kita sebagai orang tua jangan semata-mata anak saya dibully langsung ke sekolah tanpa ada bukti terlebih dahulu. Ajak saksinya, siapa saksinya. Nah, ini sangat penting ya sebagai orang tua. Ya intinya cerdas-cerdas sedikit lah, jangan terlalu buru-buru
gitu ya. Intinya saya gini ya. Setelah itu sudah terlaksana, Anda sudah mengumpulkan bukti dengan baik, dan anak Anda sudah terbuka dengan Anda, buktinya sudah bagus. Nah, kemudian berkunjunglah ke sekolah. Selanjutnya, adakan pertemuan dengan pihak sekolah untuk mendiskusikan hal ini. Pesan saya adalah tetap tenang dan kendalikan emosi Anda. Mintalah sekolah membuat rencana agar anak Anda merasa lebih aman, atau mintalah pada guru BK untuk mengawasi dan memperhatikan anak-anak yang bermasalah. Nah, Anda datang ke situ ya sebagai orang tua dan bersikaplah seperti profesional, bahwa Anda minta baik-baik. Anda sudah lakukan yang terbaik buat anak Anda kan? Nah, rencanakan matang buat anak Anda. Kemudian adalah jangan berkonfrontasi dengan si pelaku pembuli. Berkonfrontasi atau memarahi si pelaku sama saja Anda sama saja Anda dengan si pelaku, karena seperti penindasan anak itu tidak boleh. Ya misalnya kita sudah tahu anak itu, tiba-tiba kita ngelabrak anak itu, jangan lakukan itu. Sikap Anda sebagai orang tua adalah profesional. Tetap di jalur Anda. Diskusikan baik-baik dengan dia. Apa yang menyebabkan kamu membuli anak saya, dan apa tujuan kamu? Pelajari lebih dalam. Semisalnya anak pembuli itu adalah anak Anda. Bagaimana perasaan Anda? Jika anak yang mereka bully melabrak anak Anda, otomatis Anda pun tidak terima kan? Nah, lakukanlah dengan profesional, lakukanlah dengan bijak, jangan terbawa emosi. Nah, jelas kan? Nah, yang kelima adalah pindahkan sekolah. Jika pihak sekolah tak mampu mengatasi masalah ini, sebaiknya pertimbangkan untuk pindah sekolah. Karena guru juga tidak mungkin mengawasi satu persatu setiap anak. Mungkin mereka karena sibuk dengan pelajaran sendiri, dengan teori sendiri, sekolah. Akhirnya mereka tidak fokus pada anak yang si pelaku itu. Walaupun kita minta dengan cara yang baik itu, tapi kalau sekolah-sekolah yang favorit atau mungkin sekolah yang ternama, ketika ada pembulian langsung bersikap dengan tegas. Siapa yang pembulinya dan siapa korbannya. Nah, ini sangat efektif banget ya. Peran kita sebagai orang tua memilih sekolah yang baik buat anak kita yang seperti apa. Nah, kemudian adalah ketika ada yang bertanya, apa yang harus saya lakukan ketika anak saya adalah pelaku pembuli? Nah, kita bicara tentang si korban. Nah, kita sekarang bicara tentang orang tua si korban, orang tua si pelaku. Sebaiknya anak yang suka membuat onar dan sering melakukan tindakan yang di luar batasnya adalah anak yang terabaikan. Ada sifat iri di dalam hatinya, kecewa yang berlebihan, kurangnya kasih sayang, adanya permintaan lain yang kurang, yang nggak pernah dituruti Anda. Atau biasanya adalah orang siswa-siswa yang broken home. Nah, ini benar-benar memprihatinkan. Sudah broken home, kurang kasih sayang, kekecewaan yang terlalu mendalam, sehingga anak itu mencari jati dirinya. Ya, sebagai orang tua tidak salah jika anak Anda seorang pembuli. Berkaca dengan diri sendiri. Yang perlu kamu lakukan adalah satu, yang pertama adalah dengarkan anak Anda secara terbuka, tenang, fokuslah, jangan dimarahin, jangan malah memaki-maki anak Anda seolah-olah kita sedang menginterogasi dia. Jangan lakukan itu. Anak juga butuh alasan untuk bicara, anak juga butuh alasan untuk terbuka. Jangan semata-mata kita malu, otomatis kita malu depan guru, malu depan orang tua korban. Ya, sikap kita sebagai
sebagai orang tua ya tetap profesional juga. Nggak cuma si orang tua korban, kita sebagai orang tua pelaku harus profesional juga. Tapi tidak boleh mengabaikan yang tadi, seolah orang tua kita dan orang tua adalah orang yang sebagai contoh. Jadi lakukan yang terbaik buat anak Anda. Fokuslah dan bicarakan dengan baik-baik dengan anak Anda. Jangan dimarahin, jangan berbuat keji buat anak. Jangan, kasihan dia juga butuh jati diri, butuh terbuka apa kemauan dia. Yang kedua adalah beritahu anak bahwa Anda mempercayai mereka. Ya, kita sebagai orang tua kembali lagi, jangan menyalahkan anak 100%. Beritahu, saya percaya dengan Anda, saya percaya dengan kamu nak. Tolong terbukalah dengan bapak, terbukalah dengan ibu. Apa yang harus saya lakukan supaya kamu berhenti membuli teman-temanmu? Apa permintaanmu yang kurang terturuti? Cara yang pantas bagaimana supaya bapak minta maaf ke kamu? Bapak malu terus-terusan dipanggil di guru BK cuman karena kamu membuli teman-temanmu. Buat mereka terbuka, buat mereka percaya dengan Anda. Selanjutnya nomor 3 adalah menyelesaikan masalah dengan cara yang baik-baik dan sehat. Luangkan waktu kepada mereka, ajak mereka berrefreshing, ajak mereka mempercayai Anda. Lakukan yang terbaik buat mereka. Lakukan bahwa pembulian ini adalah hal-hal yang sangat di luar batas, tidak boleh dilakukan terus-menerus. Beritahu bahwa dampak bullying seperti apa. Mungkin mereka tidak menyadari, mungkin mereka menyadari adalah hal lelucon, tapi bagi si korban adalah hal yang sangat menyakitkan. Beritahu mereka, semisal contohkan bahwa umpamanya kamu ada di posisi dia, bagaimana? Beritahu mereka, beritahu alurnya dan cara untuk selesaikan masalah ini dengan baik dan sehat. Benar kan? Yang terakhir adalah ini, yang terakhir nih, yang perlu Anda garis bawahi sebagai orang tua. Berkaca pada diri sendiri sebagai orang tua. Semisal di keluarga, Anda sebagai kepala keluarga, contoh selama ini di keluarga bagaimana? Mencontohkan perilaku Anda kepada istri bagaimana? Contohkan Anda kepada anak bagaimana? Apa Anda seorang yang kejam? Nah, kita bicara dengan seorang bapak. Bapak berperan besar di dalam keluarga. Mencontohkan yang baik dan buruk adalah seorang bapak. Kalau Anda bisa mengendalikan keluarga Anda, pasti keluarga akan baik-baik saja. Anak tidak pernah menemukan masalah. Biasanya anak selalu meniru apa yang Anda lakukan di dalam keluarga. Misal, anak Anda berbuat jahat, ya mungkin karena Anda sering memukuli istri, sering memarahi anak, sering menjegar anak, sering memukul anak. Akibatnya apa? Anak meniru gaya hidupmu. Mulailah berkaca diri sendiri. Jangan berbuat yang tidak pantas di depan anak. Kalau emang lagi ribut dengan istri Anda atau tetangga Anda, ya ajaklah lebih jauh. Anak suruh keluar dulu. Nah, biasanya hal ini yang dapat, biasanya anak-anak seperti ini adalah anak-anak yang sering mencontoh perilaku kita sebagai orang tua. Jangan malah kita sebagai orang tua, anak ini dihajar, anaknya hati-hati nih. Anak kita hajar, kita pukul, ini akan membekas sampai selama-lamanya. Misal takutnya begini nih, yang saya takutkan begini. Ketika Anda memukul anak Anda, menghajar anak Anda, ketika Anda tua nanti takutnya Anda malah sebaliknya. Ketika Anda tua, anak Anda akan dihajar anak Anda. Nah, ini adalah sebagai balasan
sebagai bumerang Anda sendiri. Intinya sebagai karma Anda. Jangan sewenang-wenang melakukan seseorang, apalagi anak Anda, darah daging Anda. Lakukanlah dengan baik, lakukanlah dengan bijak. Jadi orang tua yang bijak, membuat contoh yang baik kepada keluarga Anda, keluarga kecil Anda. Nah, itu tadi contoh-contoh sifat bullying. Dampaknya bagaimana? Efeknya bagaimana? Peran orang tua korban bullying bagaimana? Peran orang tua pelaku bullying bagaimana? Saya sudah mencontohkan lengkap sekali. Mungkin durasinya agak panjang karena yaitu melalui prosesnya. Pelaku orang tua korban harus bagaimana? Pelaku pembuli bagaimana? Nah, saya rincikan dalam video ini biar tidak setengah-setengah, biar anggap wah ini urusannya gimana nih ya. Saya rangkum dengan sekaligus ya. Semoga video ini menjadi tolak pikir Anda sebagai orang tua. Saya membuat video ini khusus buat orang tua agar anak Anda tidak salah melangkah. Apalagi kalian jiwa muda, otomatis kalian akan menjadi bapak, kalian akan menjadi orang tua di keluarga Anda. Contohkan yang baik, contohkan yang bijak kepada anak Anda nanti. Yang mempunyai orang tua, yang punya anak, ya lakukanlah. Semoga melihat video ini menjadi lebih baik lagi sebagai orang tua. Oke? Sampai bertemu lagi dengan Sarjana Boi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini sangat membantu kalian. Cukup sekian dari saya. Ya.